Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen yang budiman? Kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Pada edisi kali ini kita akan mengobrol sesuatu yang spesial kali ini. Kita akan ngobrol santai, membahas soal pembangunan desa bersama dengan salah seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Morowali. Lebih tepatnya Kepala Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, yaitu Akang Asep Anwar Musyadat. Apa kabar Akang? Alhamdulillah, baik Bung Gap. Sehat? Alhamdulillah. Luar sehat. biasa. Makin ganteng kakak ya? Alhamdulillah, itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Jadi saya ingin memberi Pak Kades pertanyaan pembuka. Jadi kepala desa enak ya? Baik, nama saya Asep Anwar Musyadat, Kepala Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Untuk jawaban pertama, kalau dibilang enak itu sesuatu yang harusnya hal yang enjoy, yang mengasihkan. Tapi ini kan jabatan kepala desa ini sesuatu yang memang kita dibebani untuk melaksanakan tugas yang telah diatur di dalam peraturan yang ada. Sehingga mengarahnya bukan ke enak dan tidak enaknya, tetapi mengarahnya kepada tanggung jawab dan bagaimana kita cara melaksanakan tugas tersebut. Seperti itu barangkali. Netizen yang budiman, biasanya di Halo Morowali itu minum kopi. Nah, di edisi kali ini kita minumnya lain. Ini warnanya, ini orange apa kuning Pak Kades? Ini kuning. Ini warnanya kuning, tapi tidak ada hubungannya dengan pilkada ya. Kali ini kita minum air berwarna kuning yang terbuat dari temulawak. Jadi air yang dalam cangkir ini terbuat dari temulawak. Ini adalah produk kreativitas dari Desa Bahomoahi. PKK. Dari PKK Desa Bahomoahi yang tentu saja di bawah binaan Kepala Desa Bahomoahi, dalam hal ini Bapak Asep Anwar. Ini temuan yang luar biasa, minuman sehat. Pak Kades, saya ingin Pak Kades memberikan sedikit gambaran, penjelasan. Ini apa sih? Jadi begini. Ini ada kaitannya dengan visi saya ya, bahwasanya ingin menciptakan, mewujudkan desa sebagai desa wisata terintegrasi dengan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Nah, jadi dilala seiringnya berjalan waktu, kita sangat bersyukur sekali bahwasanya dalam progres kami melakukan progres untuk mewujudkan visi tersebut. Banyak pendamping-pendamping yang memang ahli di bidang-bidang masing-masing. Salah satunya ini. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan temuan ataupun kreativitas yang memang murni kami temukan. Ini adalah hasil daripada binaan PT Vale. Oh, binaan PT Vale. Jadi binaan PT Vale, di mana mereka melalui program pemberdayaan masyarakat, itu mereka mengajarkan kita dengan berbasis kearifan lokal. Salah satunya ini, yang mana tujuannya ini untuk menyehatkan masyarakat Indonesia Morowali pada khususnya. Nah, jadi begitu Bung Gap. Jadi kami ini ibu-ibu di desa binaan PT Vale itu mereka semua dibina sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, kebetulan untuk herbal-herbal seperti ini, salah satunya Bahomoahi. Nah, yang membina ibu-ibu PKK untuk membuat minuman seperti ini adalah seorang dokter herbalis yang memang sengaja PT Vale datangkan berkontrak dengan mereka untuk membina kami di sini.
Ini kami sangat bersyukur sekali. Jadi bukan hanya dari temulawak, ada dari beberapa tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita, dan itu memang sangat khasiatnya itu memang kami sudah banyak yang rasakan lah. Dari khasiat-khasiat yang ternyata kami baru menyadari bahwasanya Tuhan menciptakan penyakit, menciptakan juga obatnya berada di sekitar kita. Nah, kami sangat bersyukur dengan adanya pembinaan sehingga kami jadi tahu, ya, oh ini ternyata khasiatnya untuk ini, untuk itu. Nah ini memang sangat luar biasa ini. Karena dengan konsep back to nature, kita mengembalikan kelestarian. Yang tadinya mungkin tanaman-tanaman yang dijadikan bahan baku ini tidak ada gunanya, ya sekarang dikembangkan kembali. Nah, jadi dari beberapa produk yang kami buat, ini nantinya akan sebagai faktor pendukung untuk menjadi suguhan ataupun hidangan karena wisata kita yang kita mau ciptakan ini kan wisata kuliner konsepnya nanti. Nah, sehingga ini kan termasuk di dalamnya. Nah, jadi dengan menciptakan mungkin kafe herbal ataupun minuman-minuman yang khas berasal dari memang berbasis kearifan lokal. Nah, ini sama halnya dengan kita membuat satu produk, ya. Kita juga menciptakan pasar, ya. Karena memang saya perhatikan dari beberapa produk yang telah dilakukan oleh para lokal, para kreator-kreator yang terdahulu, itu memang untuk produk lokal itu sendiri memang kesulitan untuk segi pemasarannya. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini kami sangat mengharapkan kepada Pemda ataupun pemerintah provinsi melalui Perusdanya itu mungkin bisa mengakomodir dan mampu dia menjadi sebagai market daripada produk-produk lokal itu tadi. Nah, sehingga dengan adanya hal seperti itu dilakukan oleh Pemda, mungkin di backup oleh regulasi yang sebagai produk Pemda. Nah, sehingga dalam acara-acara akbar yang diselenggarakan oleh Pemda itu mungkin hidangan kuliner dan lain-lainnya itu bisa mungkin diambil dari produk-produk lokal itu sendiri. Sehingga masyarakat pun tidak akan ragu dengan membuat kreasi-kreasi baik kuliner maupun yang lainnya. Nah, jadi ini terus terang dalam pembuatan produk lokal yang mereka lakukan ini, PKK lakukan, ini kan masih perlu juga pembinaan terkait masalah legalitas. Dalam hal ini Dinas Kesehatan kami sangat mengharapkan dukungannya untuk memberikan. Baik, Kak. Ditahan dulu, jangan dibuka semua dulu. Oh, siap. Netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Kades Asep Anwar, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Halo Morowali, masih bersama dengan Akang Asep Anwar, Kepala Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur. Jadi melalui PKK Desa Bahomoahi, tentu di bawah koordinasi dengan Kepala Desa Bahomoahi, PKK Bahomoahi menghadirkan sebuah produk minuman herbal yang terbuat dari temulawak, kemudian ada dari jahe, juga kunyit asam. Menjadi minuman kesehatan yang akan menjadi salah satu produk andalan Desa Bahomoahi, yang merupakan bagian daripada perencanaan pembukaan Desa Wisata Bahomoahi, yang dimana pemerintah Desa Bahomoahi sedang merencanakan pembangunan wisata desa bertema wisata kuliner yang akan mengedepankan produk-produk kuliner lokal yang berasal dari alam
Morowali dengan memanfaatkan masyarakat setempat. Di bawah binaan daripada PT Vale. Benar begitu Pak Kades ya? Ya, seperti itu. Pak Kades, selain daripada produk-produk ini, apalagi yang sedang diramu oleh Pak Kades di Desa Bahomoha ini? Ya, jadi begini Bung Gap, di dalam progres yang kami lakukan untuk mewujudkan visi kami untuk mewujudkan desa wisata, itu kami melibatkan beberapa OPD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan tentunya Dinas Pariwisata. Mungkin nanti kami akan berkoordinasi juga lebih intens kepada Dinas Koperasi sebagai dinas yang mewadahi UMKM, yang bisa mengakomodir UMKM kita. Jadi dengan berkolaborasinya beberapa program dari beberapa OPD yang ada, itu kami yakini sangat mempercepat untuk perwujudan itu tadi. Karena di dalam pembangunan desa wisata ternyata memang baik infrastruktur maupun ekonomi kreatifnya itu memang banyak yang menjadi program-program di bukan hanya di satu dinas. Nah, oleh karena itu kami melibatkan Dinas Perikanan seperti kami hadirkan program budidaya ikan tawar. Budidaya ikan tawar. Nah, terus kemudian budidaya kepiting. Nah, jadi di dalam perencanaan kami akan di samping menciptakan wisata yang ada di depan sini, di wisata baharinya, yang konsep kuliner itu tadi, kami juga merencanakan agrowisatanya, yang mana di sana nanti ada beberapa komoditas-komoditas yang bisa diproduksi di situ untuk disuguhkan di wisata bahari ini. Nah, jadi dalam progres yang perlibatan beberapa OPD ini, alhamdulillah Dinas Pertanian sudah membantu kami untuk merealisasikan jalan tani sepanjang 1 kilo, namun itu masih kurang. Masih harus ada lanjutannya. Terus kemudian insya Allah mungkin ada pertanian modern di tahun ini, yang mana sumber anggaran itu APBN. Insya Allah akan turun di sini. Terus kemudian perikanan, kami hadirkan budidaya kepiting dan budidaya ikan air tawar. Namun dalam perencanaan tersebut itu kami masih memerlukan jalan sebagai akses nantinya untuk menuju ke tempat-tempat itu tadi. Nah, jadi akses yang dibuat oleh Dinas Perikanan sebagai jalan tambak itu akan tergabung ke jalan tani yang dibuat oleh Dinas Pertanian. Ya. Yang mana sepanjang 3 km itu nantinya di dalamnya ada ikannya, ada kepitingnya, ada sayurannya, ada ayam kampungnya, dan lain-lain segala macam. Sehingga bisa dikatakan juga nantinya sebagai pasar hidup. Nah, ini yang ingin kami ciptakan dengan sesegera mungkin. Jadi wisatanya dapat, pasarnya dapat. Pasarnya dapat. Nah, terus kemudian dengan strategi seperti ini, ini saya yakin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Di mana masyarakat dituntut untuk selalu berkreativitas sesuai dengan potensi masing-masing. Yang bertani ya bertani, yang punya keahlian di bidang budidaya berbudidaya. Nah, sebenarnya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut itu tadi, endingnya ini market, pasar. Pasar, ya betul, Nah, pasar. ini yang sehingga menjadi obsesi kami, sehingga kita harus buat konsepnya seperti ini tadi. Jadi produk sudah ada misalnya. Memang kendalanya sih seperti yang Pak Kades bilang, pasar. Nah, untuk mengakali pasar ini, supaya produk-produk tadi bisa terjual dan mendapatkan nilai ekonomi, strategi apa yang akan Pak Kades jalankan untuk membuka pasar? Ya, kalau untuk skala desa ini tentunya melalui gerbang wisata tadi. Jadi melalui desa wisata. Jadi
kegiatan ekonomi, kegiatan perikanan, kegiatan pertanian, dan UMKM lainnya, itu nanti dikemas dengan kemasan desa wisata. Saya kira itu akan lebih menarik. Jadi melalui desa wisata, itu juga yang akan menjadi pasar daripada produk-produk lokal. Ya, kami yakini seperti itu. Karena dengan menciptakan desa wisata, tentunya akan menarik beberapa pengunjung untuk datang di situ. Jadi mereka dengan datang berkunjung, tentunya mereka bawa uang dong. Iya. Jadi wisata yang dirancang oleh pemerintah Desa Bahomuahi bukan sekedar wisata biasa, tapi wisata yang dimana orang bisa membeli produk, wisata dimana orang bisa berbelanja. Ya, dan yang dibelanja itu adalah produk lokal, buatan masyarakat setempat. Luar biasa, Pak. Ya, sesuai dengan konsep tadi bahwa berbasis kearifan lokal. Jadi semua yang terkandung di dalam sekitaran kita ini harus kita angkat. Betul. Nah, jadi kami berharap juga nanti ada keterlibatannya Perusda dalam hal ini, mungkin bagaimana Perusda tampil untuk memasarkan atau dalam pengembangan desa wisata itu sendiri. Karena sekarang kembali lagi, wisata seindah apapun tanpa pengunjung tidak akan berarti apa-apa. Dan memang sebenarnya sih, kalau saya ya Pak Kades ya, selain daripada melalui strategi desa tadi, strategi desa wisata tadi, pemasaran produknya juga bisa dilakukan keluar. Ya. Tentu saja dengan bantuan pemerintah daerah, baik melalui Perusda ataupun lain-lain sebagainya. Tinggal bagaimana pemerintah Desa Bahomuahi meyakinkan pemerintah daerah misalnya untuk membukakan pasar yang lebih luas bagi produk-produk yang ada di desa ini. Seperti itu. Nah, itu yang kami harapkan, sebenarnya. Jadi contoh dalam beberapa produk yang sifatnya konsumsi, itu tentunya dalam hal ini Dinas Kesehatan otomatis untuk masalah legalitas. Dia harus terlibat, dan dia harus mendukung. Dia harus mendukung, betul. Kedua, Dinas UMKM ataupun Dinas Perindustrian, Perindak dalam hal ini, dia pun harus mendukung dalam bentuk dukungan, memberikan fasilitas-fasilitas terhadap masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kami berharap ketika kami mengusulkan program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kami harap dengan sangat penuh harap untuk segera diakomodir lah kalau hal-hal seperti itu. Tapi tentu yang paling penting dari semua produk-produk lokal ini, misalnya minuman-minuman herbal ini, tentu yang paling pokok dari semua ini adalah legalitas ya. Ya, legalitas itu yang sangat vital. Masalahnya kita kan tidak bisa memasarkan ke pasar modern tanpa ada itu. Nah, jadi upaya yang sudah dilakukan Pak Kades dalam rangka mendapatkan legalitas produk itu seperti apa? Kami bersama-sama dengan PT Vale dalam hal ini yang membina ini tadi, itu mengadakan koordinasi. Alhamdulillah kalau dari PTSP, NIB-nya itu sudah kami kantongi. Nah, tinggal nanti bersama-sama lagi dengan PT Vale untuk mengejar legalitas. Yang insya Allah mungkin kalau tidak salah itu, insya Allah bulan depan itu sudah aman. Bisa ini. Karena mereka kan harus ada pelatihannya dulu. Oh, betul. Pelatihan sebagai syarat untuk pembuatan PRT itu. PRT sebagai legalitasnya ya? Ya, sebagai legalitasnya. Jadi ketika sudah ada legalitas seperti itu, biar kami jualan di mana ya bisa. Oke-oke saja. Dan kami itu yang kami harapkan dari mulai kemasannya harus diperbaiki. Karena kalau seperti ini kan Anda mungkin bisa menembus pasar-pasar yang lebih luas. Tapi memang Pak De, ketika produk-produk lokal terberdayakan, itu juga secara otomatis akan memberdayakan masyarakat. Kalau produk lokal hidup, pasarnya jelas, ekonomi masyarakat pasti tumbuh. Kenapa? Karena bahan-bahannya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan untuk kemudian menanam bahan-bahan dari produk tadi, sehingga bisa menjadi produk. Jadi tanamannya masyarakat dibeli oleh pengelola, kemudian dibentuk menjadi produk. Jadi ekonominya muter. Jadi kata kuncinya itu adalah hanya satu.
ketika satu kegiatan usaha berjalan dengan lancar, Iya. maka akan tumbuh kegiatan usaha yang lainnya, Betul, kita betul. ikutan, yang ada di sekitarnya dan yang berkaitan, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan, itu akan tumbuh secara otomatis. Pasti. Baik, Pak Kades, sebelum kita lanjut, kita rehat lagi. Baik, netizen yang budiman, kembali bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan Bapak Asep Anwar, Kepala Desa Bahomoahe. Pak Kades, yang di sekitaran sini selain PT Vale, perusahaan tambang apa lagi yang ada? Baik, Bung Gap, jadi sekitar kami ini untuk perusahaan-perusahaan tambang ini sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak ya? Sangat banyak. Ada beberapa, namun mereka kebanyakan belum pada action. Jadi yang action itu sekarang baru PT Wan Siang, SR, dan PT Vale itu sendiri. Jadi kalau yang lain-lainnya itu mereka masih belum action. Belum action. Ya. Jadi yang action PT Vale, PT Wang Siang, dan Sulawesi Resort. Ya. Terus perusahaan-perusahaan ini apa aja kontribusinya buat desa di sekitar, dalam hal ini Desa Bahomoahe? Ya. Jadi seperti selain PT Vale yang berkontribusi kepada kami menurunkan CSR dan lain-lain dan pemberdayaan lain-lainnya, PT Wan Siang juga alhamdulillah sudah memberikan CSR dalam bentuk dana ataupun anggaran yang kemudian direalisasikannya sesuai dengan program desa. Nah, ini untuk tahun ini kami programkan kepada faktor-faktor pendukung untuk di samping kenyamanan masyarakat, untuk juga nanti ke depannya ada program berkelanjutan seperti ya berkaitan dengan itu tadi, dengan mengamankan tanaman mereka yang nantinya menjadi bahan baku ini, di mana mereka menanam di seputaran lahan pekarangan mereka itu. Gitu. Jadi kalau mau dibilang pagar mungkin terlalu ini. Jadi sebenarnya konsepnya bukan pagarnya, tetapi yang lebih menarik adalah di samping estetikanya kita dapat, manfaat dan berkelanjutannya pun kita akan lakukan. Di situ akan kita dapat dua-dua. Seperti itu. Jadi itu sebagai realisasi daripada CSR yang kita terima dari perusahaan-perusahaan itu tadi. Alhamdulillah. Baik, Pak Kades. Morowali ini sekarang sedang bersiap-siap menuju kepada pergantian pimpinan. Kita akan memasuki masa di mana pilkada atau pemilihan kepala daerah sedang berproses. Pilkada Morowali, pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November tahun ini. Tentunya masyarakat kita berharap, banyak menaruh harapan kepada pemimpin nantinya yang akan terpilih pada pilkada 2024 ini. Sebagai seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Bungku Timur, apa harapan Pak Kades terhadap kepemimpinan ke depan hasil pilkada 2024? Jadi untuk terkait masalah pemimpin Morowali yang kita harapkan ini, jadi kami mengharapkan pimpinan yang memang betul-betul paham terhadap pembangunan desa. Karena desa itu sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Nah, sehingga kami tentunya berharap kepada pemimpin yang memang benar-benar paham lah apa yang menjadi keluh kesah di desa, apa yang menjadi harapan-harapan di desa. Jangan sampai nanti pemimpin itu, tapi kan tidak mungkin juga seorang pemimpin
memandang dengan apa namanya yang kurang apresiat terhadap desa-desa. Saya tidak mungkin itu dilakukan oleh mereka. Jadi pada intinya kami mengharapkan pemimpin yang betul-betul paham terhadap pembangunan desa, terutama pembangunan yang berbasis masyarakat lokal. Seperti itu, Pak Kades. Seperti itu. Baik netizen yang budiman, demikianlah perbincangan ringkas kita dengan Kepala Desa Bahomoahi, Bapak Asep Anwar Musadat. Sebuah perbincangan yang menurut saya menginspirasi kita semua dan mudah-mudahan benar adanya. Bahwasanya Kepala Desa Bahomoahi, Pak Asep Anwar ini sedang mendesain sebuah rencana besar, yaitu membangun sebuah wisata desa atau desa wisata, membangun sebuah desa yang punya wisata yang konsepnya adalah wisata kuliner, yang dimana di wisata kuliner itu produk-produk kuliner lokal akan diangkat sehingga menjadi ciri khas tersendiri yang tentu saja juga akan memberdayakan masyarakat lokal yang ada di desa Bahomoahi. Selain itu, Pak Kades juga sedang mendesain yang namanya agrowisata, di mana akan ada tanaman-tanaman, akan ada buah-buahan, akan ada produk-produk olahan masyarakat yang akan dipasarkan di wisata tersebut. Sebuah konsep luar biasa dan insya Allah menginspirasi kita, menginspirasi teman-teman kepala desa lainnya atau masyarakat-masyarakat di desa lainnya. Pak Asep, di Halo Morowali itu Pak, ada kebiasaan. Setiap kita sudah mau selesai pembicaraan, narasumber itu diberikan kesempatan untuk menyimpulkan apa yang sudah dibahas atau menutup pembahasan kita dengan memberikan closing statement. Jadi dengan ini saya ingin menyerahkan mic sepenuhnya kepada Pak Asep untuk memberikan closing statement, menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita. Silakan Pak Asep. Baik, Bung Gap, terima kasih. Jadi di dalam perwujudan visi saya, yaitu mewujudkan desa sebagai desa wisata, itu memang tidak memerlukan waktu yang singkat. Ini memerlukan proses yang sangat panjang. Di samping waktu yang begitu tidak bisa ditempuh dengan waktu singkat, di sini pun diperlukan banyak keterlibatan beberapa pihak. Dari Pemda pun diperlukan beberapa OPD yang harus terlibat dalam hal ini. Baik Dinas Perikanan, Pertanian, Koperasi, Perindak, PTSP sebagai legalitas, dan Dinas Kesehatan sebagai legalitas pula dalam nantinya untuk produk-produk yang sifatnya konsumsi. Jadi itu yang kita sementara tempuh saat ini, dan kami berharap kepada semua pihak yang saya katakan tadi itu akan mempermudah jalannya proses kami untuk segera terwujudnya desa kami menjadi desa wisata. Sebab dengan konsep desa wisata berbasis mengangkat produk lokal, berbasis kearifan lokal, itu kami yakini akan membuat mensejahterakan masyarakat yang ada di desa kami. Jadi oleh karena itu kami sangat berharap penuh terhadap semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah provinsi dan pusat, namun kami berharap penuh terhadap perusahaan-perusahaan yang ada sekitar kita, sekitar kami, dalam hal keterlibatan dalam program-program yang kami sementara rancang, yang sementara kami jalankan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang telah mensupport kami dalam hal beberapa hari ini, dari sejak tanggal 13 sampai tanggal 15 telah melakukan pelatihan untuk Darwis. Bahkan apa yang kami produksi ini menjadi satu hidangan di acara pelatihan tersebut. Semoga ke depannya Dinas Pariwisata
dapat lebih mensupport kami dalam mewujudkan desa wisata kami ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PT Pale yang begitu intens dalam membina kami, membina ibu-ibu PKK dalam membuat produk-produk yang telah mereka binakan terhadap kami, sehingga mampu menampilkan di acara pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata selama 3 hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah closing statement yang luar biasa dari Pak Asep Anwar, Kepala Desa Bahomoahi. Baik, Pak Asep, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Semoga sukses. Sama-sama, Bung Gap. Mohon doa restunya dari semua pihak. Amin, amin, dari amin. para pemirsa. Mohon doakan kami dalam menjalankan tugas, semoga amanah dan semoga terwujud apa yang menjadi visi kami. Amin, amin, amin. Baik, netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita di Halo Morowali kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Amin. Saya Gap di Tapu Bungi, Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.